Sejarah Mushaf kuno Al-Quran Simalungun yang harus kamu tahu. Tulisan ini saya ambil sepenuhnya dari Prof. Ihwan Azhari, sejarawan dan guru besar Universitas Negeri Medan. Berikut tulisan beliau tentang Mushaf kuno Al-Quran Simalungun. Ditemukan di Simalungun, Mushaf Al-Quran kuno dengan iluminasi biru yang unik akan dipamerkan pada peresmian Museum Al-Quran Sumatera Utara, tanggal 22 September tahun 2019. Kami mendapatkan temuan besar di sebuah masjid kecil, di satu kampung kecil di kabupaten yang relatif kecil pula, Desa Maligas, Simalungun. Temuan besar itu adalah Mushaf Al-Quran kuno dengan iluminasi biru yang belum pernah kami temukan. Apalagi di kabupaten yang selama ini bukan dianggap kabupaten yang memiliki jejak panjang sejarah Islam. Sejarah Islam di Simalungun jarang ditulis, sumber-sumber sejarahnya juga minim. Tapi saya pernah terkejut misionaris Kristen dari Jerman 1 abad yang lalu pernah memotret ulama Islam Simalungun di Bandar. Foto itu saya temukan bulan Desember tahun 2010 di arsip misionaris RMG di Wuppertal, Barmen, Jerman. Dengan judul Mohammedanischer Heiliger in Bandar, arsip 203-108. Foto ulama Simalungun itu pernah saya publikasi di Harian Waspada Medan, dimuat juga di sebuah buku tentang sejarah Simalungun dan repro besar foto ini bersama seratusan foto dari arsip misionaris Jerman. Dipajang di Digital Library Universitas Negeri Medan sampai sekarang. Saya teringat foto itu saat kini Ustadz Candiki dan Ustadz Abdurrahman tim ahli kami dari Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara, melaporkan pada saya temuan mushaf dengan iluminasi biru di desa kecil dengan masjid kecil itu tadi. Imajinasi saya mengarah ke gerak perjalanan Islam yang dinamis di Simalungun. Mushaf Al-Quran juga bergerak dari satu kawasan ke kawasan lain mengikut gerak ulama dan muridnya. Foto ulama di Bandar, Simalungun itu juga foto orang sedang berjalan, dinamis dan dia dengan muridnya bergaya saat ketika seorang pendeta misionaris Jerman meminta memotretnya. Selfie, begitulah kira-kira. Kembali ketemuan besar di kampung kecil ini. Mushaf ini ditemukan dalam keadaan rusak alamiah, terlalu sering dipakai dan tempat penyimpanan yang tidak mendukung untuk naskah kuno. Tapi jumlah halaman yang terselamatkan lumayan banyak, 490 halaman. Mushaf tidak lengkap, bagian awal dan akhirnya hilang. Dalam studi awal yang dibuat Ustadz Candiki, bagian awal mushaf hilang dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-An'am ayat 42. Mushaf dimulai dari pertengahan Quran surah Al-An'am, 42 sampai sebagian surat Al-Ghasiyah. Mushaf memiliki iluminasi atau hiasan mushaf di bagian tengah, awal surat Al-Kahfi. Iluminasi cukup indah dengan warna biru yang tersebar mendominasi hampir di seluruh hiasan di halaman mushaf. Warna biru ini termasuk warna yang jarang digunakan secara dominan dalam hiasan-hiasan mushaf di Nusantara. Kami telah mengirim foto iluminasi ini ke ahli manuskrip Al-Quran di Museum Al-Quran Istiqlal, Jakarta. Iluminasinya gaya floral dengan tumbuhan dan jalinan tali motif banji yang menjadi hiasan di sekeliling ayat-ayat Al-Quran. Iluminasi seperti ini umumnya terdapat dan berasal dari Jawa. Namun juga ditemukan beberapa naskah dengan motif ini di Sumatera seperti di Riau dan Aceh. Akan panjang diskusi tentang manuskrip ini, yang akan dipamerkan dapat dikunjungi siapa saja dalam acara peresmian Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara pada tanggal 22 September tahun 2019. Penulis, Prof. Ihwan Azhari. Semoga bermanfaat. Horas Ibagas Habonaron Dobona.